Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asyifa Zahra dari Politeknik Energi dan Mineral Akan Migas. Di sini saya akan memaparkan jurnal saya berjudul Optimasi Periode Cleaning Steam Superheater E1102 di PTG. Jurnal ini disusun oleh saya sendiri dan dibantu oleh Bapak dosen pembimbing saya, itu Haris Naman Aulia. Pembahasan kita pada kali ini yaitu ada pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan tanya jawab. Untuk pendahuluan, seperti yang kita tahu, judul saya sebelumnya adalah steam superheater, yang mana merupakan salah satu jenis dari heat exchanger. Penggunaan steam superheater E1102 ini membantu untuk efisiensi termal, mengontrol suhu, menjaga operasi, meningkatkan kualitas produk, dan diperlukan untuk proses produksi pada PTG. Steam superheater ini berfungsi atau tugasnya ini untuk mengubah steam jenuh menjadi steam superheater atau steam saturated menjadi steam superheated dengan cara dinaikkan temperaturnya sehingga temperatur tersebut steamnya melebihi titik jenuhnya. Jenis dari steam superheater yang saya bahas kali ini adalah Vintube, di mana dia tuh memanfaatkan luas dari tube pada steam superheater ini. Kemudian untuk metode di sini ada 3 untuk tahap persiapan, pelaksanaan, dan tahap penyelesaian. Kemudian di hasil dan pembahasan, berdasarkan hasil perhitungan saya dan kembali ke judul, ditentukan waktu cleaning yang bagus itu adalah 60 bulan untuk kedepannya. Kemampuan dari steam superheater E1102 akan turun di bawah key tugasnya yang merupakan jumlah panas yang harus ditransfer. Jika transfer panasnya sudah di bawah key tugas dan cooling factor itu melebihi batas yang sudah ditetapkan, maka proses penyerapannya itu tidak akan berjalan sempurna karena terdapat adanya kerak dan lain halnya. Kemudian sejumlah uap itu akan tidak terkondensasi dengan sempurna. Oleh karena itu, periode optimal untuk melakukan pembersihan adalah setelah 60 bulan karena di saat itu terjadi penurunan panas dan biaya pembersihannya dapat dihemat pada steam superheater. Oleh karena itu, diperlukan pembersihan atau perawatan agar kinerja transfer panas pada alat ini dapat melebihi tugasnya dan kembali ke kondisi optimal yang sebelumnya. Di sini didapatkan beberapa data dari hasil perhitungan, di mana faktornya itu bisa dilihat dari cooling factor atau dirt faktor atau juga bisa dilihat dari UC dan UD, di mana UC ini dalam keadaan kotor dan UD ini dalam keadaan bersih, di mana di sini nilai UC lebih besar daripada nilai UD sehingga bisa dikatakan cooling factor yang terdapat di dalam tub-tub steam superheater ini sangat besar. Ya, didapat nilai perhitungan kita ambil yaitu dengan perhitungan grafik TFRE atau total fouling rate. Kemudian didapatkan data itu dicari rata-rata per tahunnya dari kilos alat tersebut. Nah, jadi setelah perhitungan kita lakukan dengan TFRE, maka biaya cleaning yang sangat optimal dan minimum untuk kita lakukan adalah di tahun kelima, yaitu dengan biaya 3 juta rupiah. Hasil perhitungan menunjukkan cooling faktornya itu sebesar 0,0238 dan pressure dropnya itu 0,0586 untuk sel dan 1,772 PSI untuk tube. Seperti yang tertera pada tabel tersebut, data tersebut menunjukkan bahwa
Steam superheater ini tidak dapat beroperasi dengan baik karena nilai cooling factor dan pressure drop berada di atas data design. Di sini merupakan grafik TFRE, di mana ini pada tahun ke-5 dan dibutuhkan biaya paling kecil itu adalah 3 juta rupiah. Kemudian untuk kesimpulan dari jurnal saya ini yaitu kinerja penukar panas atau steam superheater 1102 ini mengalami penurunan seiring berjalannya waktu karena alat ini kan dipakai terus-menerus. Kemudian penurunan ini dari tingkat efisiensi data desain evaluasinya 98% menjadi 89%. Hal ini dapat disimpulkan karena banyaknya terdapat endapan ataupun kotoran pada alat yang memenuhi tube dan selnya. Dan alat ini digunakan terus-menerus dan selama ini belum pernah di cleaning. Jadi ini adalah cleaning pertamanya. Ya, bisa dilihat nilai RD-nya. Kemudian metode cleaning yang kita ambil untuk cleaning alat ini yaitu dengan metode inject water, yaitu penyemprotan air dengan tekanan tinggi sehingga kerak-kerak pada yang menempel pada alat tersebut menjadi terkikis. Metode ini juga memiliki harga yang sangat terjangkau sehingga cocok untuk digunakan untuk memaksimalkan biaya. Ya, cleaning yang optimal direkomendasikan setiap 60 bulan dengan memperhatikan nilai TFRE sebesar 30 juta sebagai indikator kapan waktu optimal untuk cleaning. Kemudian untuk cleaning kali ini bisa dilihat lagi dari nilai kilos rata-rata per tahunnya. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.